Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan yang sama kita cintai serta kita taati, yaitu para alim ulama, para kiai, para asatid selaku warathatul anbiya, pelanjut, penerus, pewaris daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Kiai Ja'far Shadiq, Kiai Jauhar, Kiai Faiz, Kiai Hasanuddin, Kiai Misdamo dan segenap para kiai yang lainnya yang mohon maaf apabila Al-Faqir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tanpa mengurangi daripada rasa hormat dan cinta Al-Faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita, para kiai kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan urusannya, dan Allah berikan istiqamah serta keikhlasan, dan Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan juga kepada segenap para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Laksa, kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan daripada amanatnya, amin. Dan juga tak lupa di sini kepada sahibul hajah yaitu Bapak Muskianto sekeluarga yang sedang berbahagia melihat daripada putra atau putrinya yang sedang bersanding mendapatkan jodoh. Kita doakan kedua mempelai mudah-mudahan dijadikan pernikahannya pernikahan yang penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, halo, udah apa? Hah? Pak, Bu, baru ngaji ya kira? Hah? Terus? Pak, Bu, kalau kita bicara pernikahan, yang perlu difahami selain tentang pernikahannya
Di sini ada pasangan bede laki bede bine. Baik, saya di sini akan coba ungkapkan satu hadis bede situng hadis dari Nabi Muhammad. Nabi kenika apareng oneng ka kaula ben sampian satejo. Ane mate boleh. Hah? Halo. Ada nyaman. Pon, anu boleh. Nabi atabu dalam satu hadis, ma taraktu ba'di finnas fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Nabi mengatakan, aku tidak tinggalkan kepada manusia yaitu sebuah fitnah yang lebih besar bagi orang laki-laki itu ya adalah perempuan. Maksud tengah kenika Pak. Kelak Pak Kalebun ngocak mangken zaman fitnah, banyak fitnah. Tapi ingat Nabi mengatakan dari sekian fitnah khusus keangkui orang laki, khusus keangkui orang laki kenika Pak, fitnah paling rajo kenika adalah fitnah bebine. Apa artena? Artena di sini hampir tidak ada satu orang laki pun di muka bumi ini yang selamat dari fitnah perempuan kenika Pak. Makanya kenapa? Karena kerusakan di muka bumi ini saparonah kenika Pak itu karena perempuan. Separuh kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh seorang wanita, sehingga membeda orang kenika abine, maka perempuan, maka dia telah menyempurnakan separuh agamana. Faqad istakmala nisfa dini, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Kenapa? Karena kerusakan yang separuh kenika aman Pak. Sesaparuh kenika Pak. Andekan apa? Dunia ini bulat. Sebek dua kenika Pak. Nah, sesaparo kenika arwah rosak ke gara-gara bebine ada lain pun. Sesaparo boleh arwah campur Pak. Ya judi, ya mabuk, ya ben sampai terte kenika Pak. Tapi yang separuhnya hanya karena perempuan. Maka ketika ada orang laki-laki menikah, maka di situ dia telah menyempurnakan separuh daripada imannya. Maka kata Nabi, falyattaqillah fi nisfil bagi, maka hendaknya dia tinggal bertakwa untuk yang sisanya saja. Jadi perempuan adalah nah ngerti Bu? Sampian kenika kan bebine. Nah sampian kenika teti fitnah kaungki orang lah. Karena hampir tidak ada ceritanya orang laki kenika selamat dari fitnah bebine. Andaikan abekna kenika engkau selamat beb, apa? Alhamdulillah engkau tak pernah zina, selamat, tak pernah pacaran langsung engkau abine beb, selamat bekna. Ya, tapi bektoh bekna abine di dalam rumah tangga belum tentu selamat. Sebab bine kenika Pak ujian ongku kenika Pak. Mencapuk bine saya tak pernah akekep sakale berumah kira-kira. Ngacepek pun malam tak petangan kenika Pak. Jadi hampir tidak ada yang selamat di sini. Sehingga sekali lagi sebelum saya lanjut masalah wanita di sini, intinya bukan merendahkan wanita, tidak. Tapi wanita harus tahu diri bahwa dirinya adalah fitnah bagi kaum laki-laki. Maka seorang wanita harus bisa menempatkan dirinya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad supaya abekna kenika aman, tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. Nanti kita bahas di situ. Baik. Sehingga di sini Pak Bu, Nabi mengatakan ala fattaqud dunya. Kaingat ya, ketahuilah bahwasanya hendaknya kalian takut terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah terhadap wanita perempuan. Maksudnya takut bagaimana? Apakah misalnya tampar nang kiri nang bener arwah budunya mana? Maksud takut kenika Pak cek cemacem ka bebine. Sebab bine kenikah maringis Pak.
anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa menimbulkan syahwat, maka jangan bermain-main dengan wanita. Mentero salamet, cek nyemak-nyemak ka bebine sebene mahram. Nah, sebab Nabi kini kasih atebu Pak. Kalau ada seorang laki-laki yang dia itu mendekati wanita-wanita yang bukan mahramnya sehingga dia tergoda di situ sampai melakukan perzinahan, maka di sini diancam oleh Allah. Diancam oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi menyebutkan dalam hadisnya, la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim. Beda teloan kenega Pak. Satu, la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim ben orang-orang keneka tak pasapora sareng Allah, wala yanduru ilaihim ben tak iya besareng Allah. Kira-kira siapa orang seta iya cek acaca, seta iya bes ben seta pasapora, dikatakan syaikhun zanin, orang se ampon alake ampon abine pakun ketel kalake ben binina orang. Nah, kira-kira kalau tanya ke nikah, beden nampak ada orang laki se ampon abine pakun ketel kabinina orang, atau orang bine ketel kalakena orang. Ada ke nikah Pak. Kata sete arwah tak pasapora sareng Allah. Sebab makanya perempuan ini fitnah. Sampian Pak coba tanya ki kasih tua-tua ke nikah. Tanya ki kasih tua. Si umur pun belum boloh, tanya ki, keh beremah abine boleh. Ongguk ke nikah Pak. Engki. Keng tak bengal. Ada tak kelar pun tak bengal. Mun ongguk pakun ongguk, tero pakun tero ke nikah Pak. Nah itu satu tanda. Artinya di sini seorang laki-laki normal itu pasti punya ketertarikan dengan wanita, sehingga Allah kenika atabu wala taqrabuz zina, jangan kau dekati yang namanya perbuatan zina. Perbuatan yang mendekatkan kepada zina jangan pernah didekatkan. Kenapa? Karena itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah. Allah kenika Pak tidak mengatakan wala taznu, jangan engkau berzina, tidak. Tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perbuatan zina. Sebab ada caretana orang bine kenika atau orang laki orang bine langsung zina kenika sobung. Pasti ada permulaan-permulaan sehingga perbuatan yang mendekatkan kepada perzinahan arwah hukum haram. Tak oleh kenika Pak. Kenapa? Karena dikatakan bahwasannya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Sebab perbuatan zina keneka Pak itu perbuatan kotor, perbuatan coba, penyakit yang menjijikkan. Hari Allah siapa tebu keneka Pak. Perbuatan coba kotor, wasa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Allah siapa tebu keneka. Maka jangan coba-coba kita dekati yang namanya perzina, karena itu diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang mendekatkan, apa yang mendekatkan perzinahan? Ya wak duaan, kuk tekuan, tel kenteh. Kau kalau tanya kenika, kira-kira orang apa kalan kenika sah apa kita sah? Entan, kita sah. Oleh kuk tekuan, oleh tel kentelan, bodoh tapi, aruh aku lo ngocak, bahaya nikah Pak. Makanya Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kau berzina, tidak, wala taqrabu, jangan kau dekati, cesemae kenika, mun terosaki teti kenika Pak. Maka tidak sedikit sekarang yang terjadi, berapa banyak orang yang sebelum menikah sudah merasakan hubungan suami istri sebelum dia menikah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu yang dikatakan oleh Allah, itu adalah sejelek-jeleknya jalan, sejelek-jeleknya perbuatan, dan itu adalah perbuatan yang menjijikkan dan kotor. Dan itu yang dikatakan dengan sabilus syaitan, arwah jelena setan. Pernikahan ada sabilur rahman, jalan Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah dari pernikahan diantaranya? Coba kita dengarkan Nabi yang mengatakan Pak, perempuan ini fitnah. Maka
Nabi mengingatkan kepada khususnya anak-anak muda. Apa kata Nabi Muhammad? Coba dengar gini Pak. Ya ma'syarus sabab, hei nak-anak ngodah. Kenapa Nabi mengatakan kepada anak-anak muda? Sebab nak-anak ngodah kenika nafsunya masih bergejolak kenika Pak. Maka harus diredam nafsu anak-anak muda. Mun orang tua beda nafsu keng tak kelar. Pakun beda, tapi ada tak kelar boleh pun. Abek aman sakone. Sing ngodah kenika kasih bahaya. Coba apa kata Nabi Muhammad? Hei nak-anak ngodah. Man istata'a minkumul ba'ata. Mun bek naria sateja pon kelar mampo, mun mampu kelar fal yatazawwaj kabin. Abine beuna meula kelar mun mampu. Pertanyaan mangkin apa ukuran mampu kenika? Ukuran mampu perak telok. Ba'ata dikatakan manistato aminkumul ba'ata falyatazawwaj. Ba'a kenika telok situng. Kenika sing ngodoh, beuna kana ngodoh kenika. Ibu di beuna. Setero abinia kenika eding aki Pak. Mon beuna kelar jong. Sesenya mana ba'a abine. Apa kenika sekelar beb teloan situng kelar abri mahar mithil. Mahar mithil, majer mahar. Mahar mithil kenika mahar yang berlaku di kampung itu. Pon, kampung dia kenika berempa pasaran mahar apa? Berempa Bu? Mahar 100. Pon, mon sampian jong andi PC 100 cokop. Situng gelu. Nomor 2, kelar mampu kenika mampu meleaki kalampi untuk menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, menutup aurat. Kira-kira mulai dari kodung, kalampina, kos kaki berempa kenika arkeuna. 200, 300, 500, 500 tambah 100 gelak 600. Pon 600. Senomor telok terakhir kelar abri ngakan di hari pernikahan. Bekto kabin akad kenika arwah kelar abri ngakan. Arwah si kocak mampu. Berarti mampu abri ngakan telo kali saare. Nasi pecel moso ST berembah. Dupolo 15 kali aki telok pagi siang malam berembah. Pak Lema anggap ongkosnya parkirnya 5.000 seket tambah gelak berembah 600 berarti berembah. Mon andi pesen 6 seket lakunah abine. Lah. Hah? Tak cukup. Pertanyaan, saya larang apa? Selarang kenika teraturan nah adat selarang kenika Pak. Waduk lemari, panompak pickup, kasur, panompak pickup, apa sampureng masuk. Tapi seheran bila atelak epen tak boleh kenika Pak. Kira-kira bodoh apa tak ada se atelak epen tak boleh? Arwah tak boleh, haram. Kenika tak boleh, haram kenika Pak. Ajaran dari siapa kenika? Barang yang sudah diberikan tidak boleh diminta lagi, haram hukumnya. Kecuali barang yang orang tua apa emak apa rengka anak etarema moso anak arwaki oleh pen tak boleh tak tusa. Tapi anak abri ka emak pen tak boleh haram. Apa boleh orang lain tak boleh. Sampean abri ka kaulah HP, beb ini HP beb, oh ya terima kasih saya terima. Arwahnya mana gobat, oh ya terima kasih saya terima. Arwah haram pen tak boleh Pak. Lah Arya kan abri ka binena abri kasor abri apa abri kila telak pen tak boleh. Senduk galak la haula wala quwata illa billah. Are kampung ka ulah beda kenika Pak. Kalau ngocak are tak boleh haram kenika Pak. Haram kenika tak boleh. Makanya yang larang itu adat Pak. Mon agama tak larang teloan kenika. Mampu abri ngakan di hari itu cukup. Lakuna berma beb, lakuna bener urusan kaulo ben sampian. Odi taudi kita etemo. Lakuna apa cana Allah rezeki kenika Pak. Lakuna kira-kira kalau ben sampian oneng apa yang terjadi? Tidak tahu semuanya itu. Itu adalah rahasia
rezeki apa kata Allah, maka rezeki Allah yang tanggung, jangan khawatir. Yang penting di hari itu dia mampu, sudah cukup di situ Pak. Makanya apa boleh kan metong apa ruang, metong peser ruang. Tompangan kenika, berat tompangan kenika Pak. Beda dia tompangan. Beda bila beda orang kabin kenika abri amplop lagi. Coba tina bahasa musuh kau kenika. Kalau tanya makin kenika, kalau terus tahu bahwa neka sampian abri kenika hadiah napa otang? Otang. Kalau tanya kelu di dalam Islam itu ada akad Pak. Coba kalau tanya, sampian abri kenika ngocak cek ngotangi. Lah, sabung berarti apa? Hadiah. Ayo kosang. Ayo cek pentak tompangan kenika deki. Le kan sampian abri. Abri. Tak lebele kan? Abri, sudah mare. Berarti apa nyamana kenika? Hadiah. Mai bisa kocak otang dari dimah. Man beda kebay orang ngata abri tak males, mek ngamuk. Kampung kau le para atau karah gara-gara beras. Gara-gara beras atau karah acara ke kenika Pak. Gara-gara lambok kenika orang kenika andi kebay dia abekna matoro telo karong beras. Abit burung 4 tahun pun kenika Pak tak temu tahun na pun 10 tahun apa bermah dia andi kebay orang kenika abri sakarong ngamuk atau karah kenika. Tak bisa, apa tak bisa? Engkau lambu abri telo karong, tak bisa sakarong bonah pada lupa kenika Pak acara ke Pak. Hanya gara-gara beras kenika. Cuma di sini saya tidak menyalahkan adat tumpangan, tidak. Cuma saya hanya memberikan resiko hukum oleh tak lopot kenika Pak. Sebab nggak kenika. Men saumpamana sampian abri kina kocak otang, angkep otang geluh. Si otang kenika siapa? Orang tuana apa si mangantan? Orang tuana. Men orang tuana mate. Ada hukum yang harus diterima dengan kenika Pak. Bu, saumpamana orang tuana mate, berarti orang tuana kenika mati meninggalkan hutang, maka hutang wajib untuk maka ketika orang ini meninggal dunia, orang ketika meninggal dunia, maka harta yang ada pada dirinya otomatis bene andikna boleh, sebab mate pun. Aro bene andikna boleh, maka harta yang ditinggal oleh mayit itu menjadi waris. Bisa dipahami? Nah, sebelum jadi waris harta ini, maka hanya boleh dipakai yang pertama untuk menyiapkan jenazahnya dulu. Persiapan pemakaman untuk mulai dari kain kafan, ngale kopur, batu nisan, ben sampai torto ongkos satokang kenika. Nah, pon lastare kare berempa pesena kenika. Oh ki bude karena tanya ki kelu andi otang napa tado? Oh bede otang, bejer kelu otang ngah tak oleh itu ka ada. Man itu kenika haram. Haruah masalah napa kenika Pak. Nah makin beda orang kenika orang tuana banyak tompangan nak bila mati harta nak itu ka ada. Arwah tak oleh haram tusa. Teti anak kenika narima pese ada haram kenika Pak. Arwah tak oleh. Nah ini masalah hukum yang harus diperhatikan. Dan hutang harus didahulukan, tidak boleh ditunda-tunda. Sebab ingat, bagaimana ketika meninggal dunia tak bejer otangah, ayo kita bicara tentang hadis Nabi. Nabi ada bunga kenika Pak. Idza mata syahidu syahidan yughfar jami'u dzunubihi ilad den. Mun bede orang kenika mati syahid, meninggal di dalam dia memperjuangkan agama Allah, ikhlas karena Allah, mati dalam berjuang kenika Pak, maka meninggalnya mati syahid dan itu satejo dosana pasapora sareng Allah ilad den, kecuali otang tak bisa pasapora. Harus bejer kade kenika. Maka namun seumpamana orang tua nade pak ka umur tompangan na banyak tak bejer musuh anakna, berarti anakna mangke ka orang tua na kenika. Ini yang berbahaya. Ada benih hukumannya senga. Detik tak oleh itu neka boleh. Jadi ini yang ingin saya pahamkan. Si A meninggal dunia, punya harta, arwah hartana tak oleh kalak
yang kui tahlil. Tak boleh kenika Pak. Arwah tak boleh. Harta yang ditinggal oleh mayit ini diwaris. Kalau menbenyak sewaris sakit kenika harus hukum gelu kenika Pak. Tak boleh yang kui kenika tak boleh. Namun saumpamana mate jenazah selesai, otangnya bodoh berempah, bodoh 100 tompangan, entare tungtung bejer kelu kapi. Buta ada pesan Habib, ya berarti tak ada tadi harta mate bon. Mon ki bodoh otang, ya anak majori. Nah ini penting di sini. Biar hidup kita selamat. Adat silahkan teruskan adat tidak apa-apa, tapi sampai adat itu beresiko kepada akhirat Jelas kira Pak Bu? Jelas ya? Nah, permasalahan masalah perempuan tadi. Kenapa sih perempuan dikatakan fitnah di sini? Memang ya perempuan keberadaannya fitnah. Karena perempuan Pak Bu bisa menyeret 3 orang laki-laki untuk masuk ke neraka. 3 orang laki ini diseret, penyebabnya adalah perempuan untuk masuk ke dalam neraka. Siapa 3 itu? 1, suami yang tidak mendidik istrinya, yang dibiarkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah. Orang menikah bukan urusan ranjang. Orang menikah bukan urusan melampiaskan hawa nafsu, tapi menikah dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis Nabi, pamator sekela. He nang kana ngodah menkelar abine ya. Nabi menjelaskan untuk apa menikah tadi ini? Dikatakan bahwasannya fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar, untuk menjaga pandangan. Orang menlah abine kenika Pak biasanya lebih menundukkan pandangan tanda ngabes kabinina orang sebab abuna andi bine. Mon bede orang abine Pak kuneng kubinina orang berarti arwah tak ngerti. Hati di sini. Wa ahsanu lil faraj, benteng untuk menjaga daripada kemaluan. Kerusakan paling banyak terjadi kepada perempuan. Maka nafsu yang bergejolak tadi ini maka disalurkan kepada yang halal melalui pernikahan. Kalau tidak mampu, tandi pesebeb tak bisa, tenang. Nabi mengatakan puasa. Hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Fa'in dikatakan lahu wija. Berpuasa itu bisa menekan hawa nafsu. Lemas orang melapar kenika nafsu tak pakai nafsu kenika Pak. Terok bodoh. Wah, ratin wah. Iya, ratin. Berumah. Aduh lapar tabu. Ada tak nafsu boleh pun. Sebab tabu nala lapar kenika. Kira-kira ini tipsnya Nabi. Ini solusi dari Nabi. Coba bayangkan. Nabi mengatakan mon kelar abine, mentak kelar abine bekna puasa untuk menekan hawa nafsu. Pertanyaan. Abokna tak abine, abokna bodoh orang kenika tak abine tak puasa. Bagaimana kira-kira apakah bisa dia menahan hawa nafsu? Mustahil. Tak kira bisa orang kenika Pak. Maka dia akan mengumbar syahwatnya kemana-mana. Makanya hati-hati di sini Pak. Ini penting sekali masalah ini. Baik. Nah, perempuan merupakan satu fitnah. Maka perempuan bisa menyeret kepada 3 laki-laki. Ini harus difahami. 1, suami. Ingat, tujuan Anda menikah untuk mencari ridha Allah. Ketika Anda menikah dengan seorang wanita, maka iman Anda separuh sudah sempurna, sisanya bertakwa kepada Allah, maka tinggal Anda didik itu perempuan Anda. Kalau tidak, maka akan berdosa. Setung contoh kalau apa ringka sampian kenika Pak. Singa Pak, apa yang dikerjakan wanita istri menjadi tanggung jawab bagi suaminya. Misal kenika Pak, bede orang kenika andi bine kenika orang bine kenika bekto keluar dari bungkona paneng tak ngangkui jilbab. Pertanyaan Pak, Bu, orang bine notop aurat wajib napa tak wajib? Wajib. Mon bede orang bine tak notop aurat dosa napa tak dosa? Mon bodo orang lake ampon abine lake nah kini ka nangale bine ne keluar tak notop jilbab tak notop aurat
paneng moso lakena maka setusa benekun pera orang bine orang laki kenika norok tusa. Orang laki norok tusa. Bahkan Al-Imam Ghazali atabu dalam kitab Ihya, satu langkah bagi suami, bagi istri, satu rumah di neraka bagi suaminya. Orang bini ngocak ke binina, lakina tanya, dek dema adek, anu kak ke Barung, kenapa? Iya le beli ya. Oh iya engkau matorok ya, matorok rokok, tak larang, abun napera adaster. Daster tak bergo tak napa kasolan tibi tak larang musolan. Maka satu langkah bagi istri yang tidak menutup aurat, satu rumah di neraka bagi suaminya, naudzubillah. Mun saumpamana binina kene ka entar ka borong entar mole 500 langkah kene ka Pak, 500 tengkak kene ka, maka orang laki na kene ka andi perumahan andi bungko neraka 500. Coba ini satu contoh kecil. Belum contoh-contoh yang lain. Coba contoh yang lain saya mau sebutkan. Ketika sampian lanceng, ngeding adzan, Allahu Akbar sobu, sampian ngalak sarong, ngalak uduk sampai jengpon, selesai. Tapi begitu Anda menikah, andi bine, bener urusan syahwat malolo Pak. Tapi begitu adzan subuh berkumandang, Anda ambil sarung, sampian ngalak wudu, sampian sampejeng entar ke masjid, tapi binina sampian tedung paneng musuh sampian tanpa ada uzur, maka sampian sesampejeng gelek Pak. Binena kene kata sampejeng, binina tusa sampian norok tusa gia. Makanya Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga ya abukna sampian ben keluarga siapa bine ben anak sampian dari apoi neraka. Jelas Pak Bu? Sampian Pak andi kewajiban untuk masalamat bine ben anak sampian dari apoi. Pon kalau apareng contoh pi sampian apareng contoh oleh gempangan anak kenika bon. Saumpamana manter pasalamat sareng Allah. Saumpamana andi bungko kenika tauber. Sampian bede dalam kenika sampian tahu bine moso anak sampian tedung kamar. Kira-kira bungko tauber kenika Pak. Bine moso anak kenika. Jagain apa paneng? Jagai. Wan. Mau bekto jagai nyedha. Paneng napa seret. Anapa seret? Sopajo salamat dari apoi dunia kian kenika gelek Roma. Dari apoi dun? Tayyib. Pesannya Allah gelek. Amanat ke Allah napa? Esoro pasalamat dari apoi. Men orang tak sampejeng edimah kenangan. Kalau tanya keluar sampean. Jelas? Tidak perlu diperpanjang masalah sholat karena bukan bab sholat makin kenika Pak. Pon, men bede orang tak sampejeng kenika Pak kenangan nah neraka. Tayyib. Sabbu adzan wajib nama tak wajib sampejeng? Wajib. Bine moso anak na sampian tedung dalam rumah kenika Pak kamar. Jogoi napa panang. Jogoi. Bekto jogoi nyet kenika Pak. Pandang napa seret? Pernah nyeret binina? Nyeret benih tokar saya enggak. Nyeret binina untuk sampejeng. Bu pernah seret musuh binina? Musuh laki nah? Coba di mana tanggung jawab sebagai suami? Hati-hati di sini Pak. Maka apa yang dikerjakan oleh istri menjadi tanggung jawab bagi suaminya. Maka tak gempang kenika abine kenika Pak. Maka tanggung jawab di mata Allah bukan di mata matuah kenika. Maka wajib kita untuk mendidik. Kalau tidak maka istri akan menyeret suaminya ke neraka jahanam. Naudzubillah. 2. Orang tua si andi anak paraban. Sama tidak dididik, dibiarkan, dibebaskan pergaulannya, tel-kentelan ben sapa boy pandang pokoknya bisa memiliki motor, bisa memiliki HP untuk pacaran, WhatsAppan, motor untuk tel-kentelan, pandang mosok pakna, maka orang tua seperti ini nanti akan diseret oleh anaknya untuk masuk dalam neraka. Naudzubillah. Senomor 3, anak si andi orang tua sepuh, orang tua na uzur antara apa atau emak, lebih-lebih emak kenika
panang dia tidak bertanggung jawab tak rabut area dosa haram, maka akan menyebabkan anak tersebut masuk ke dalam neraka jahanam, naudzubillah. Dan di sini juga masalah pernikahan, berapa banyak orang laki-laki ketika hadir perempuan di dalam hidupnya dia, maka ibu kandungnya dilupakan. Maaf Pak, kalau beri mari madepak keneka Pak, pangantan kenikah bisa tojuk, bisa pangantan tojuk ekuade kenikah Pak. Kalau atanya sepal tapepal kenikah nyari otangan pc siapa kira-kira? Orang tua. Seposang kebeda por orang tua, seposang nyari teropo, seposang kapi kenikah orang tua Pak. Hanya untuk melihat anaknya tersenyum bekto pangantan, tapi tidak sedikit anak kenikah mare pangantan lopa ka makna, lopa ka pakna kenikah Pak. Dikit-dikit istrinya, maka ini juga diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya perempuan sebagai fitnah, hati-hati di sini. Baik, perhatikan baik-baik. Beri kalau pernah cerita, anak ulangi di sini untuk memantapkan. Alqomah, sahabat Nabi Muhammad kenika. Alqomah, sahabat kenika Pak. Alqomah kenika santrena Rasulullah. Alqomah kenika benar adzikir ka Allah, ahli la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi ketika Alqomah meninggal dunia? Di sakaratul maut ketika akan meninggal dunia, Alqomah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bilal diutus oleh Rasulullah. Bilal, kau datang kepada Alqomah, talkin dia. Talkin ya, bacakan talkin. Baik ya Rasul, mangkat entar kabungan Alqomah, dibisiki la ilaha illallah. Alqomah akepek Pak, tak bisa nyebut la ilaha illallah. Dituntun lagi la ilaha illallah, akepek Pak, tak kerjut Pak. Entar ke Rasulullah, ya Rasul, arwah Alqomah tak bisa ya Rasul, tak bisa mengucapkan la ilaha illallah ya Rasul. Ya Allah, kenapa? Coba Bilal tanyaki orang tua nak kena kaki beden apa sobung. Oh ya, nyari informasi. Ya Rasul, orang tua sepo selake pun sobung umur mensebine bede. Olok makna, ya olok makna Pak. Pas tanya aki, mak, Arya Alqomah anak benar, iya tangan nak. Benaria bedapa musuh anak benaria bedapa Arya anak benaria tak bisa ngucap la ilaha illallah. Anapa? Anu ya Rasul, abdina kenika pegel caremet katangan na Alqomah ya. Anak apa bename pegel? Anak apa bename caremet? Sebab lambok bekto kita abine alatin ke abdina. Masya Allah abekte ke abdina. Mun erosoro ajolon Masya Allah. Tapi ya Rasul bekto abine beda orang bine anyar yang datang dalam kehidupannya, abdina pun di nomor 2 kan ya Rasul. Tak alatin boleh ke abdina, mulai soro-soro itu ya Rasul, istrinya yang diutamakan. Dikit-dikit binena, saya cek acolan binena, emak naik jaga bungko. Acolan boleh, emak nak pangan cukompoy. Boleh apa tak ada kenega? Banyak tak ya cek mana? Pangan cukompoy, emak nak jaga bungko na. Ada deki tak ketak, kiri. Apa boleh jangan saya lakena? Ayo lencelan ayo sampai emak tahu. Lebat budi oleh makna tak tahu lah. Haula wala quwata illa billah. Apa kene Pak pas atebu? Engkau pegel gara-gara aku diduakan. Dikit-dikit istrinya, dikit istrinya ya Rasul. Oh arwah pantes. Arwah sebab anak nabukna tak bisa ngocak la ilaha illallah. Terus berema ya Rasul. Oh yallah bon. Bilal nyalaki kaju. Untuk apa ya Rasul? Oper oleh kas mate. Ya Rasul, masa ya ber? Iya, oleh kas mate. Neser, ada tak odi tak mate. Berma? Orang tua di masih mangke ya Rasul. Terus berma? Tinggal punya Rasul, abdina abri sapora katang anak, hari engkau ridho katang anak. Oh iya, Bilal coba talkin. Talkin Pak, ternyata begitu ibunya mengucapkan kata-kata ridho dan memaafkan kepada anaknya, maka Alqomah mengatakan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal husnul khatimah. Apa kata Nabi? Cepat segera urus jenazahnya. Wah, pandii, kafane, mare kubur Pak. Nabi hadir dalam pemakamannya. Disolatkan, dikuburkan. Begitu selesai kubur, tanam, pendem kenika Pak.
Nabi manceng di atas kuburan Alqamah. Napa tebuna Rasulullah? Ya ma'syaral muhajirin wal ansor, hei segenap kaum atau sahabat muhajirin bin ansor, di ngaki sateja ya. Nabi matur kenika Pak ka sahabat ansor ben sahabat muhajirin, man faddola ala zaujatihi, man faddola zaujatahu ala ummihi, barang siapa yang mengutamakan istrinya dari ibunya, mengutamakan binena dari emakna, ada dengan kibat tepak kening apa? Fa'alaihi laknatullah, maka bagi dia laknat Allah. Artena laknat kenika Pak, terlempar dari rahmat, tidak masuk dalam surga. Nyium tak bisa. Napa boleh masuk? Naudzubillah. Menteri pasalamat saja. Fa'alaihi laknatullah, maka bagi dia laknat Allah. Wal malaikah, dan laknat malaikat. Wan nas ajmain, ben laknat sareng manusia sateja kenika Pak. La yaqbalullah sarfan wala adlan, tidak diterima semua amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak diterima semuanya oleh Allah kecuali dia bertaubat kepada Allah dan meminta ridho kepada ibunya sampai ibunya ridho, maka di situ Allah akan ridho kepadanya. Maka di situ Nabi mengatakan wa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Disitulah Nabi mengatakan sesungguhnya ridhonya Allah terletak kepada keridhoan orang tua, dan disitulah juga terletak kemurkaan Allah kepada kemurkaan orang tua. Maka hai para anak, jangan sampai Anda lupakan ibu kandung Anda. Maka demi Allah, barang siapa yang melupakan ibu kandungnya, maka bagi dia haram kangge masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kesalahan yang besar di dalam hidupnya. Maka jangan sampai kita berbuat salah. Kenapa? Saungkeuna Pak, kaula ben sampean kenika Pak adalah manusia edima asalah swarga. Kaula ben sampean kenika asal dari swarga. Nabi Adam edima kenangan apa? Swarga keluar gara-gara apa? Kesalahan. Maka kita di muka bumi jangan sampai berbuat salah. Mentero salamet. Itu cerita hikmahnya Pak. Nabi Adam keluar gara-gara kesalah. Bede dalam swarga keluar gara-gara berbuat salah. Kaula ben sampean benare ala ko salah terus masuk ke swarga. Nyambung napa tak nyambung? Tak nyambung. Jangan sampai berbuat salah. Loh kan kita kan manusia, Beb. Ceknya mana manusia pasti andi salah. Benar, setiap manusia pasti andi salah. Maka kita lihat bagaimana Nabi Adam itu ketika berbuat salah bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah. Maka kita yang banyak salah ini jangan pernah berputus asa. Ayo kita bertaubat kepada Allah untuk kembali ke rumah kita yang asal, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Cerita nomor 2 yang bisa kita ambil hikmah, Nabi Adam keluar gara-gara apa? Gara-gara rayuan dari wanita. Padahal Allah atau Adam mbok nabode swarga kenika nikmati semua yang ada, kalak kabeh illa situng ria ya, cek kalak cek semae area kabungkaan ria cek semae selain kalak pun seentare larang kenika Pak. Berarti tabiat manusia selalu mencari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh, maka jangan sampai kita tertipu karena setan selalu menggoda kita, dan setan asompa. Apa tebuna setan? Setan asompa. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwainahum ajmain. Ya Allah, aku akan jadikan maksiat terasa indah di mata manusia, dan aku akan sesatkan mereka semua. Artinya apa di sini Pak? Artinya setan akan buat indah. Contoh Nabi Adam digoda oleh setan, terasa indah itu pohon, itu buah, sehingga diambil, maka dia berbuat kesalahan. Maka kita yang akan bertaubat kepada Allah, kita yang akan berbuat baik di sini tak gempang, sebab bede setan yang akan menggoda kita akan membuat itu indah. Padahal maksiat ada nyaman-nyaman Pak. Contoh situng boy kalau Pak, kira-kira Pak, orang ngenom kenika Pak. Coba Allah dikatakan kulu washrobu minat thayyibat, makanlah minumlah dari barang yang baik.
Oh, teh nyaman, kopi nyaman, apa boleh? Jus kenika nyaman, bun sampai tertek kenika Pak, nyaman kabeh Pak. Senga innamal khamr kenika tak oleh haram kenika Pak. Rijsun seeka lah khamr kenika Pak. Kenapa dibuat indah? Padahal khamr kenika deyenom sake kagerungan, membuat hancur badan. Apalagi dampaknya petangan jolena mereng, tapi pakun yenom moso manusia karena bodoh setan yang membuat indah di situ Pak. Artinya setiap kemaksiatan yang dilarang oleh Allah pasti akan dibuat indah oleh setan di mata manusia. Maka jangan sampai kita tertipu. Kalau kita ingin selamat sopaja kalau sampai bisa abeli kabungko asal suarga kenika Pak, maka jangan berbuat salah. Kalau sudah berbuat salah, ayo bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkatnya dari ceramah ini adalah Pak, pada malam hari ini kesimpulannya, fitnah terbesar yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah wanita. Maka ayo, dan Anda sebagai wanita tolong jaga diri, kasihani orang-orang laki di sini. Maka mon akalampi patepak, sebab aurat kenika beda dua. Pon neka terakhir, aurat beda berapa? Satu, auratus sitir, aurat yang ditutup. Dua, auratun nadhar, aurat yang dilihat. Baik, mun beda orang bini notop aurat satu aja kenika, ditutup semuanya. Apakah sudah sempurna? Belum. Lihat dulu. Mun yabes ki etangale bentuk tubuhnya, berarti dia belum menutup aurat. Apa kata Nabi? Perempuan penghuni neraka adalah nisaun kasiyat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Nabi mengatakan berpakaian tapi telanjang. Bagaimana perempuan berpakaian? Yaitu yang melihatkan lekuk tubuhnya. Kalau kena sampai apa keneka? Arwah. Boleh apa tak ada keneka? Orang binek angku keneka. Banyak perempuan harus pakai pakaian yang longgar, jangan sampai kelihatan lekuk tubuhnya. Itu adalah auratun nadhar, aurat pandangan di sini Pak. Sudah nutup tapi masih belum sempurna kalau belum dia itu menutupi lekukan daripada tubuhnya. Kasiyat ariyat mailat, yang menggoyang-goyangkan pundaknya. Maka joget-joget dari orang laki tak oleh kenika. Joget-joget dari laki, orang laki ngabes, ada petangan cedak ke kenika. Ngerti Bu? Nesre orang laki kenika. Terus tidak boleh mumilat, jalan melenggak-lenggok. Arwah tak oleh. Jalan tak oleh kenika. Ro'oman tak ol, orang bine tak oleh ro'om, tak oleh bau. Ro'om tak oleh bau, tak oleh kia. Sedang-sedang. Mun sampean ro'om, sampean dalam bungko, iya dan lakina sampean. Paro'om tak napa kenika. Tapi mun sampean keluar entar kaunjungan tak oleh ro'om. Karena itu tetap akan menimbulkan orang yang keluar dari rumahnya ngangkui ro'oman. Bodoh orang laki nyom sampai sahwat, nyaman nah, sampai sahwat dia, maka itu dihukumi dosanya seperti wanita penzinah kata Nabi Muhammad. Naudzubil. Makanya Anda sebagai seorang yang dikatakan fitnah di sini, kalau Anda bisa menjaga diri, maka Anda seperti apa? Seperti wanita-wanita soleha yang dijaga oleh Nabi, seperti Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah dan Peterto. Artinya Anda akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Anda tidak bisa menjaga diri Anda, maka perempuan kenika Pak orang binek mentandi todus kenika marengis Pak. Hati-hati Bu, orang binek mentandi todus kalah orang laki kenika. Sampean pernah nangale bede orang laki kenika apolong akompol menjual dirinya yentare mos orang binek. Bede sobung. Jangan banyak sobung Pak. Tapi orang binek mentandi todus keluar dia nyetop mobil kenika. Bede apa tak ada? Bada kenika Pak. Nyetop mobil bener minta tumpangan kenika Pak. Ngajak zina. Kota-kota kenika. Malam-malam kalau 11 kalau 12 aten-ten kenika ngangkui tas ngangkui apa, deki mobil lebat, awe. Ngajak apa? Ngajak zina. Itulah perempuan kalau sudah tidak malu, sesuatu yang tersembunyi itu akan diletakkan di atas jidat doina. Maksudnya apa? Yaitu tadi Pak, ngajak berzina. Kan seolah terang-terangan mata berabuk kenika. Berapa banyak di kota-kota besar sekarang perempuan itu dalam satu kumpulan, dalam bungko, dalam apa, ya bos orang banyak pele-pele beli. Naudzubillah, itu adalah praktek jahiliyah. Itulah perempuan-perempuan yang sudah tidak punya malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga perempuan-perempuan kita semuanya, insyaallah dijadikan perempuan-perempuan yang soleha, istri-istri yang taat, istri-istri yang soleha, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita minta kepada Allah, kita doakan. Ada pangatana
Tedung. Pangantan tedung lempo. Oh, bon. Nyaman-nyaman nah insyaallah. Mohon kita doakan pengantinnya ini mudah-mudahan pernikahannya betul-betul diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal agad mubarak wal kiran sa'id waj'al fi qudumihima al khair wal barakah wal yumna was sa'adat al abadiyah wa barik lahuma wajma' syamlahuma wa adim ulfata bainahuma warzuqhuma al arzaqal hissiyah wal ma'nawiyah kullu dzalika mashuban bil lutfi wal afi wal afiyah tamma wa siha kamilah wa dzurriyyah at-tayyibah al mubarakah wa akhrij minhuma al katsira at-tayyib bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.